Oke, daon nih. Halo Sobat Digital, selamat datang di podcast Dadakan. Aku Angga. Aku Ratna. Aku Aulia. Dan aku Iqwi. Di sini kita bakal ngobrolin topik yang super penting buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu keamanan digital. Yap, zaman sekarang hampir semua kegiatan kita ada di dunia digital. Pernah nggak sih kalian kepikiran bahwa data kita itu aman di internet? Nah, kalau kalian gak hati-hati nih, bisa jadi kalian akan menjadi korban selanjutnya di kejahatan digital. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas cara melindungi diri dari penipuan online, scam, dan cyberbullying. Nah, tanpa lama-lama nih guys, yuk kita langsung ke segmen 1. Kita mulai dari dasar dulu ya. Keamanan digital itu intinya adalah kita melindungi perangkat, akun, dan data pribadi kita di media digital supaya tidak jatuh ke tangan yang salah. Nah, betul banget. Kalian pasti pernah dapat SMS atau email yang kayak gini nih. Itu namanya phishing ya, teman-teman. Itu salah satu penipuan buat mencuri data kita. Parahnya lagi, ada itu akun palsu yang tiba-tiba ngechat terus minta pinjaman duit. Pernah nggak sih kalian ngalamin? Sering banget, makanya penting buat selalu waspada di dunia digital. Jangan gampang percaya sama link ataupun akun yang mencurigakan. Selanjutnya di segmen 2, yaitu gimana sih cara melindungi perangkat digital? Ngomong-ngomong tentang keamanan digital nih, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu melindungi perangkat kita sendiri mulai dari handphone, laptop, ataupun tablet kita yang penuh sama data pribadi. Nah, maka dari itu kita bisa lakuin beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah menggunakan password yang kuat. Jangan menggunakan nama atau tanggal lahir ya. Bisa usahakan menggunakan kombinasi antara huruf besar, kecil, dan simbol. Tapi jangan pakai tanda petik, nanti query-nya error. Nah, ada ini cara yang kedua. Nah, itu selalu aktifkan autentifikasi 2 faktor. Nah, cara ini bisa bikin akun kita lebih aman karena jika ada orang yang login ke akun kita itu membutuhkan kode tambahan lah. Oke, langsung aja yang ketiga nih, hindari wifi publik tanpa VPN. Wifi gratis seperti di kafe, bandara, ataupun di alun-alun dan lain sebagainya itu memang menggoda. Tapi kalau nggak pakai VPN, data kita bisa gampang diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita masuk ke segmen ketiga, lindungi identitas dan jejak digital. Kita semua punya identitas digital loh, mulai dari akun media sosial, email, sampai data pribadi yang kita bagikan secara online. Kalau kita nggak hati-hati, identitas kita bisa banget loh dicuri. Makanya jangan asal bagiin informasi pribadi lewat medsos. Kalau unggah foto-foto yang dokumen-dokumen penting itu jangan sembarangan ya, dipilih, dicari dulu sumbernya juga. Terus pernah dengan istilah Google Yourself nggak? Nah, tahu, pernah dengar. Nah, coba deh kalian search nama kalian di situ. Kalian bakal melihat jejak digital kalian. Jika kalian menemukan hal yang mencurigakan, segera hapus atau laporkan. Nah, betul sekali, karena rekam jejak digital di saat ini itu sulit untuk dihapus. Jadi sebelum memposting apapun, pikirlah 2 kali apakah ini bakal berdampak buruk buat masa depan kita atau tidak. Sekarang kita masuk ke segmen 4, langkah praktis untuk keamanan digital. Ngomong-ngomong tentang digital security nih, kita harus sadar kalau ancaman di media sosial tuh banyak banget. Mulai dari pencurian data, hacking, sampai penyalahgunaan data pribadi. Makanya kita harus punya kebiasaan digital aman. Jangan gunain password yang sama di banyak akun. Nanti kalau satu kena, semuanya bisa kena. Kena retas maksudnya. Selain itu, hati-hati sama aplikasi atau situs web yang minta akses yang terlalu banyak, seperti suruh masukin nick dan nama orang tua. Nah, itu jangan diisi ya. Soalnya bisa data kita itu disalahgunakan.
Dan satu hal lagi nih, hindari klik link yang mencurigakan yang dikirim lewat email atau WhatsApp. Nah, menyinggung masalah ini seperti yang dikatakan Alex tadi. Wait a minute. Who are you? Aku Angga. Aku Ratna. Aku Aulia. Dan aku Ikvi. Di sini Itu bisa jadi phishing, teman-teman. Wah, emang ya kalau udah ngomongin soal keamanan digital tuh sangat-sangat gak ada habisnya ya. ya bener banget, apalagi kalau di Indonesia ini masih minim gitu keamanan digitalnya. Kayak kemarin ada tuh kasus yang Kominfo itu, masa bisa kebocoran. Dengar-dengar sih passwordnya sangat simpel ya. Untuk keamanan negara masa sesimpel itu. Apa mungkin kira-kira satu perubahan mungkin banyak kerjaan. Ya mungkin kalaupun password ya kali ya di negara Indonesia ini passwordnya admin 1234 ya jelas gak mungkin lah ya. Nah, selain itu ada lagi tuh kejadian seperti itu yang ada di Indonesia. Kalau kalian mau tahu, saya tunjukkan videonya. Pemirsa, kasus kebocoran data pribadi kerap berulang di Indonesia. Kenapa ini bisa terus terjadi? Kami paparkan sejumlah data dan faktanya. Berikut ini pemirsa. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, sejak 2019 sudah ada 79 kasus terjadi pencurian data di dalam negeri. Di mana, kalau kita langsung lihat ke grafiknya, sejak Januari sampai dengan Juni 2023, tercatat ada 35 kasus. Jumlah tersebut melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak 2019 hingga 2021. Berikut kami hadirkan juga rangkuman sejumlah kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia. Di tahun 2022 terkait dengan data SIM card yang dijual pada saat itu diklaim sebagai ulah hacker Bjorka. Bahkan kabarnya ada 1,3 miliar data pendaftaran SIM card. Data yang bocor termasuk NIK atau NIK, nomor telepon provider, bahkan sampai tanggal pendaftaran yang mencapai 87 GB. Data-data ini semua dibanderol senilai 743,5 juta rupiah. Lalu, tahun ini, tahun 2023, ada juga kasus kebocoran data terkait data nasabah BSI atau Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya terdapat keluhan gangguan layanan. Transaksi 8 Mei 2023, Lockbit mengklaim serangan terhadap BSI. Ada 1,5 terabyte data pribadi berhasil dicuri dalam kasus pencurian data ini. Sebagai informasi, Lockbit adalah salah satu kelompok ransomware asal Rusia. Lockbit sempat bernegosiasi dengan pihak BSI dan meminta tebusan sebesar 296 miliar rupiah saat itu. Karena tak kunjung ditebus, Lockbit menyebarkan data tersebut di pasar gelap pada 16 Mei 2023. Masih di tahun ini, masih soal kebocoran data, kali ini 34 juta data paspor yang kembali dilakukan oleh hacker Bjorka. Data-data itu diunggah pada 5 Juli lalu. Data yang bocor yaitu nama, nomor paspor, masa berlaku paspor, tanggal lahir, gender, dan data-data itu dijual seharga 150 juta rupiah. Yang terbaru tentunya pada 14 Juli 2023 ada kebocoran 337 juta data Dukcapil diunggah di situs Bridge Forums yang mengklaim adalah RRR atau Triple R. Data-data yang bocor yaitu nama, lalu ada nomor kakak, tanggal lahir, alamat, nama, dan nik orang tua, nomor akta lahir, nikah, dan agama. Nah, itulah tadi sejumlah kebocoran data yang terjadi sejak. Nah, setelah menonton video barusan, apa sih tanggapan kalian tentang ini? Parah sih. keren. Indonesia emang paling top lah soal keamanan ini. Gila. Kalau aku sih no comment ya. Dipermainkan banget sih itu. Parah emang. Nah, bagi teman-teman yang ingin komen di podcast kami bisa ketik di link komentar. Dan jangan lupa follow podcast kami atau subscribe dan sampai jumpa. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong.